Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara kaum muslimin, para perindu surga seluruhnya, kepada Allah kita panjatkan sujud syukur, Zat yang telah memerintah kepada kita semua supaya setiap selesai menegakkan salat yang 5 waktu itu, kita mengamalkan pesan-pesan dan nilai-nilai yang diajarkan di dalam salat yang 5 waktu itu. Salawat dan salam kita sajikan kepada Rasul kita yang kita sangat rindu berjumpa dengan beliau itu. Beliau adalah orang yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling ikhlas kepribadiannya, paling indah rumah tangganya. Itulah Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini kisahnya. Ada dialog antara penghuni surga yang indah dengan penduduk neraka sakar yang sangat menyakitkan itu. Begitu kontras kehidupannya sehingga para penduduk surga itu bertanya pada para penghuni neraka sakar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi sakar, kata penduduk surga. Wahai penduduk neraka sakar, kata penduduk surga, apa sih yang menyebabkan kalian bisa jadi penghuni neraka sakar di akhirat ini? Sebuah tempat yang begitu menyakitkan, memilukan. Kenapa kalian pilih di dunia dahulu itu? Begitu pertanyaannya tuh. Qalu, penghuni neraka sakar kemudian menjawab, lam nakum minal musallin. Waktu hidup di dunia dulu, kata mereka, kami sholat. Tapi nilai-nilai sholat itu tidak kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara, mohon maaf kalau sekali-kali saya bicara agak keras, agak kasar barangkali. Berapa banyak umat Islam sholat? Waktu sholat takbirnya keras sekali. Tetapi begitu selesai sholat, takaburnya kerasnya bukan main. Dahsyat betul takaburnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Orang-orang yang sombong itu, saudara, belum sholat dia. Sombong karena job, title, materi, darah, keturunan, ilmu. Yang sekarang kita kenal dengan kata-kata kecongkakan intelektual itu. Sombong apa saja. Itu sebabnya orang-orang yang sholat mestinya, saudara, kalau dia jadi pejabat, jabatannya dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat beramal saleh. Bukan sebaliknya. Orang-orang yang sholat kalau punya harta, saudara, hartanya dimanfaatkan untuk membeli kunci surga di akhirat yang akan datang. Bukan sebaliknya. Jadi orang yang sholat mestinya orang-orang yang tawadhu. Berapa banyak umat Islam sholat? Waktu sholat, sopnya lurus. Selesai sholat, hatinya berbelok-belok. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Mestinya orang yang sholat itu jujur hidupnya. Tidak jadi pendusta. Tidak berkhianat. Tidak jadi pencemooh. Tidak jadi pendendam. Tidak jadi pendengki. Tidak menjadi orang yang hasad. Orang-orang yang sholat itu lurus. Mestinya. Berapa banyak umat Islam sholat waktu sholat safnya rapat. Begitu sholat, jadi pemecah belah dia. Urusan-urusan khilafiyah, furu'iyah, yang tidak punya kaitan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan umat. Berapa banyak itu? Mestinya orang-orang yang sholat itu fokus pada izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya, buat kemaslahatan bangsa dan lain sebagainya. Bukan sebaliknya. Saudara bayangkan indahnya pesan sholat macam apa itu. Yang kedua, kemudian orang-orang neraka sakar itu berkata, walam nakun nut'imul miskin. Kami sholat,
Tapi kami tidak peduli pada fakir miskin. Saya bacakan ayat, saudara-saudara sekalian. Tidak enak barangkali kita baca, tapi itu pelajaran yang sangat keras pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lihat. Jadi kalau kita sholat tidak peduli pada fakir miskin, anak yatim kita abaikan, ayat ini memberikan pelajaran. Kamu tidak penegak sholat sebenarnya. Penegak sholat sibghahnya tidak demikian. Apa sibghah itu? Identity. Kepribadiannya itu tidak demikian. Apabila kita benar-benar menegakkan sholat dan sholat secara benar, kita harus jadi orang-orang yang benar-benar jadi pembela fakir miskin. Ada yang ketiga. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kamu berhimpun dengan orang-orang yang gemar mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, orang-orang yang tidak bajik dalam hidup ini, yang berkata-kata kotor, berkata kasar, berkata keji. Orang yang sholat dalam ayat ini mestinya orang yang pandai mengeluarkan kata tua, manis, padat, indah, membujuk, merayu, menarik, menghimbau, menggapai-gapai hati orang. Bukan orang yang gemar melukai perasaan orang. Jadi kalau kita sholat dan kita gemar berkata kasar, ayat ini memberikan pelajaran, kamu bukan penegak sholat sebenarnya. Selanjutnya diajarkan kepada kita, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami ragu tentang datangnya hari kiamat. Itu salah satu yang menyebabkan seseorang jadi penghuni neraka sakar. Kiamat, al-qiyam, selama ini kita mendengar al-qiyam itu hari kehancuran, kiamat. Tidak, saudara. Al-qiyam itu hari kebangkitan artinya. Kalau bumi, bulan, matahari, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus, tata surya, bima sakti, semua memang hancur semua itu. Tetapi ruh tidak. Itu yang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dzarrah, saudara-saudara kita di Ummul Qura di Mekah Madinah menyebutkan kepala semut hitam yang kecil. Di Indonesia para ustadz mengartikan dzarrah biji sawi. Biji sawi itu besar, saudara. Yang kecil itu kan atom. Atom juga besar. Yang kecil itu kan proton. Proton juga bisa dipecah. Yang tidak bisa dipecah itu satu, niat. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, sepandai apapun niat tidak mungkin bisa dipecah. Nah, jadi ngaji mestinya, kalau kamu berniat baik, niat kamu berpahala. Kalau kamu berniat buruk, niat kamu pun berdosa akibat niat yang kamu lakukan itu. Saudara, tidak benar kalau kita berniat baik, niat kita berpahala. Kalau kita berniat buruk, sebelum dikerjakan tidak berdosa. Niat baik, niat buruk, dua-duanya punya imbas pada kehidupan kita. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah berniat tidak baik dalam hidup. Yang menyebabkan orang menjadi penghuni neraka sakar ini. Jadi kalau kita menjadi 4 pengamal ini, on the track, kita berada pada jalan lurus yang setiap saat akan menjadi penghuni neraka sakar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat dan akhlak yang demikian. Allah menjadikan kita jadi orang-orang yang husnul khatimah dan berakhlakul karimah. Demikian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.